Biografi Erik Erikson 1902 dan sampai 1994 adalah seorang psikolog dan psikoanalis asal Jerman, Amerika yang dikenal sebagai pencetus teori perkembangan psikososial. Teori ini mengembangkan bagaimana individu berkembang melalui 8 tahap kehidupan dari masa kanak-kanak sehingga dewasa. Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt Main, Jerman dalam keluarga Yahudi. Dia memiliki masa kecil yang unik dan hubungan dengan orang tuanya serta pencarian identitas diri sangat mempengaruhi karyanya di kemudian hari. Erikson awalnya menempuh pendidikan sebagai seniman tetapi kemudian tertarik pada psikologi dan psikoanalis. Ia belajar di bawah bimbingan Anna Freud di Wina dan emigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1930-an, di mana ia mulai berpraktek sebagai psikoanalis. Erikson pernah menjadi profesor di beberapa universitas termasuk Harvard dan Yale. Kontribusi paling dikenal dari Erikson adalah teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial, yaitu 1. Kepercayaan dan ketidakpercayaan masa bayi, 2. Otonomi dan rasa malu ragu usia 1-3 tahun, inisiatif dan rasa bersalah pada usia 3-6 tahun, kerja dan rasa minder pada usia 6-12 tahun, identitas dan kebingungan peran, yaitu pada masa remaja, intimitas dan isolasi pada dewasa muda, generativitas dan stagnasi pada dewasa tengah, integritas dan keputusan pada usia lanjut. Setiap tahap mewakili konflik penting yang harus dihadapi oleh individu untuk mendapat berkembang dengan sehat. Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dan fokus pada budaya dalam perkembangan, yang membedakan pendekatannya dari teori psikoanalis dan yang lebih fokus pada dorongan dan insting individu. Teori Erikson telah memberikan pengaruh signifikan dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial, dan bukunya seperti Childhood and Society 1950 masih diakui dan dipelajari hingga saat ini. Dia meninggal pada 12 Mei 1994 di Cafe Code Meskanhauset. Baik, yang berikutnya pengertian ego. Ego dalam konteks psikologi seringkali merujuk pada bagian dari kepribadian yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara ide atau insting dasar dan superego atau norma sosial. Ego membantu individu beradaptasi dengan realitas dan berfungsi secara sosial. Yang kedua, prinsip epigenetik. Epigenetik adalah studi tentang perubahan dalam ekspresi gen yang tidak disebabkan oleh perubahan dalam urutan DNA. Faktor lingkungan seperti pengalaman sosial dan budaya dapat mempengaruhi bagaimana gen diekspresikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu. Yang ketiga, interaksi epigenetik dan lingkungan. Pengaruh lingkungan. Faktor-faktor seperti stres, trauma, dan dukungan sosial dapat mengubah ekspresi gen yang terkait dengan perkembangan emosi dan perilaku. Misalnya, lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan ekspresi gen yang positif, sementara lingkungan yang penuh tekanan dapat memicu reaksi yang merugikan. Tahap-tahap ego. Untuk memahami tahap-tahap ego dan prinsip epigenetik pada perkembangan ego, kita perlu melihat dua konsep utama, teori perkembangan ego dan bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rahmariadi dengan NIM 215316006. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan, itu untuk anak dari umur 0-1 tahun. Pada tahap ini bayi belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Yang kedua, tahap otonomi versus ragu, anak usia 1-3 tahun. Anak mulai mengembangkan rasa otonomi dan kebebasan. Jika ia didorong untuk mandiri, mereka akan menjadi percaya diri.
Sebaliknya, jika mereka terlalu dikendalikan, mereka mungkin merasa ragu. Yang ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah. Umur 3-6 tahun. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam permainan dan interaksi sosial. Jika inisiatif mereka didukung, mereka akan merasa berani. Namun, jika mereka dikritik, mereka mungkin mengembangkan rasa bersalah. 4. Tahap kerja keras versus inferioritas. Umur anak 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak belajar untuk bekerja sama dengan berkompetisi. Jika mereka berhasil dalam tugas-tugas sekolah akan sosial, mereka merasa kompeten. Kegagalan dapat menyebabkan rasa inferior. Yang kelima, tahap identitas versus kebingungan peran. Anak usia 12-18 tahun, remaja mulai mencari identitas diri mereka. Jika mereka berhasil menemukan identitas yang kuat, mereka akan memiliki rasa percaya diri. Kebingungan dalam peran dapat menyebabkan masalah identitas. Yang keenam, tahap intimasi versus isolasi, 18-40 tahun. Pada tahap ini, individu belajar membangun hubungan intim dengan orang lain. Jika mereka berhasil, mereka akan merasa terhubung. Jika tidak, mereka mungkin merasa terisolasi. 7. Tahap generativitas versus stagnasi, 40-65 tahun. Orang dewasa berusaha memberi kontribusi kepada masyarakat, baik melalui pekerjaan maupun keluarga. Sukses di tahap ini menciptakan rasa pencapaian. Kegagalan dalam menyebabkan stagnasi. Yang ke-8, tahap integritas versus putus asa, 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, akhir kehidupan individu merenungkan hidup mereka. Jika mereka merasa puas dengan hidup yang dijalani, mereka akan merasa integritas. Sebaliknya, penyesalan dapat menyebabkan rasa putus asa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk memahami tahap-tahap ego dan prinsip epigenetik pada perkembangan ego, kita perlu melihat dua konsep utama: teori perkembangan ego dan bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi. Tahap-tahap ego yaitu ada 5. 1. Tahap prapres. 2. Tahap anak kecil. 3. Tahap sekolah. 4. Tahap remaja. 5. Tahap dewasa. Prinsip-prinsip epigenetik dalam perkembangan ego yaitu epigenetik merujuk pada perubahan dalam ekspresi gen yang tidak disebabkan oleh perubahan urutan DNA, tetapi faktor lingkungan dalam konteks perkembangan ego. Prinsip epigenetik menjelaskan bagaimana 1. Pengalaman awal. Lingkungan dan pengalaman awal seperti pola asuh dapat mengaruhi ekspresi gen yang berkaitan dengan perkembangan ego. 2. Stres dan trauma. Mengalami traumatik atau stres yang dialami selama masa kanak-kanak dapat menyebabkan perubahan epigenetik yang mengaruhi kemampuan individu untuk mengelola emosi dan interaksi sosial pada masa dewasa. Faktor sosial dan budaya. Budaya dan normal sosial berperan dalam membentuk bagaimana ego, perkembangan, dan fungsi. Misalnya, budaya yang menekankan kemandirian mungkin mendorong perkembangan ego yang berada dibandingkan budaya yang lebih aktif.